Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bersama-sama membuat resumen fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Hari ini tanggal 19 Desember 2024. Tepatnya jam 10.23 malam ya. Hari ini tercatat bahwa kembali IHSG turun dalam ya, sekitar 2% ya. Ini biasanya kalau 2% itu dinamakan crash ya, tapi tidak masalah apapun yang terjadi. Naik turun saham itu memang ada, apalagi sekarang kondisi kondisi ekonomi negara kita memang sedang dalam keadaan bermasalah ya, terutama tentang pajak yang 12% yang semula itu untuk berlaku untuk semua, lalu sekarang katanya hanya untuk barang mahal, tetapi pada prakteknya barang mahalnya itu pun juga berimbas kepada barang-barang barang mewah ya, barang-barang yang kebutuhan dasar juga. Kemudian ada juga sentilan ataupun peringatan dari OECD tentang pajak 12% itu masih terlalu kecil katanya, seharusnya 15% ke atas. Padahal sebenarnya kalau kita mau meningkatkan pendapatan kita, seharusnya pajak yang diturunkan tapi uang yang beredar itu diperbanyak ya. Seharusnya seperti itu. Selanjutnya lagi sebelum kita lanjut ya, banyak hal ya. Jadi mungkin untuk sementara ya, istilahnya dalam beberapa waktu ke depan ya terjadi penurunan IHSG itu wajar. Cuma satu hal yang penting, bahwa selama kita berpegang pada perusahaan yang fundamental baik dan kemudian membagikan dividen yang memberikan nilai memenuhi kriteria, maka investasi kita kita bisa tidur dengan nyaman ya. Baik, kembali kita akan bersama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024, yaitu BDMN, CNMA, dan Temes. Kita akan melihatnya dari value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian ya. Dan tujuan akhir kita adalah berusaha untuk mendapatkan atau menemukan ya saham yang dalam kondisi ada diskon, kemudian ada proyeksi untuk bagger atau multi bagger, dan selama menunggu kita mendapatkan dividen yang sesuai. Baik, yang pertama ini kita akan membahas BDMN, Bank Danamon ya. Dari beberapa kriteria ya, kita mendapatkan 3 triwulan, yaitu triwulan 1, 2, dan 3. Dari segi modal ini ada peningkatan, kemudian dari segi keuntungan bersih ada penurunan. Jadi ini ada anomali atau terbalik ya, modal meningkat tapi keuntungan menurun. Dari segi valuasi, jadi valuasinya ini mix ya ataupun anomali. Kemudian dari segi harga ini menurun, dari segi tanggungan ini meningkat, tetapi dana pihak ketiga ini 374% itu sudah termasuk memenuhi kriteria ya. Hanya saja untuk BDMN ini ya, yang kita lihat di sini bahwa jumlah retailnya ini hanya 7,4%. Ini kalau kita lama-lama mungkin nanti bisa berpengaruh, bisa ke FCA dan lain-lain juga ya. Cuma kita perlu cek lebih jauh. Kalau memang mereka tidak liquid, maka nanti semakin mengkhawatirkan untuk FCA. Tetapi kalau tidak, berarti pergerakan sahamnya bisa cepat kalau memang pengendalinya ikut bergerak ya. Yang pertama ini dari segi keuntungan bersih,
triwulan 1 7, triwulan 2 6,9, triwulan 3 6,4. Berarti perusahaan ini untung, tapi untungnya masih kecil ya. Itu yang pertama, dia untung tetapi masih kecil. Kemudian untuk harga dibandingkan nilai buku ini jaraknya tuh 50%, berarti investor menghargainya baru di 50% dari nilai perusahaannya. Kalau kita kejarkan ke PBP 2,5 tentu saja ada 290%. Jadi hampir 3 kali lipat nanti kalau istilahnya dia menuju bagger atau multi baggernya ya. Kemudian juga untuk valuasinya ya, ini ada 22%, berarti juga termasuk besar. Jadi kalau misal kita beli sekarang itu kita dapat diskon 22%, kemudian ada potensi multi bagger. Jadi untuk slow-nya ini ya, tapi untuk pertumbuhan perusahaannya slow, tapi mereka berada di rentang valuasi yang murah. Tinggal kita melihat ya apakah ini masuk ke dalam kriteria dividennya ya. Dividennya sudah 35%, mencukupi ya. Tetapi kalau misalnya kita bagi ke sekarang ya, misalnya dibagikan sekarang, maka dividen yieldnya ini 4,5, masih terhitung di bawah 5% ya. Dividennya terhitung masih kecil ya. Baik, selanjutnya dari segi ketahanan ini ada perbaikan dari 25 ke 573 itu 11% dan lain-lainnya oke ya. Tadi free floatnya ini masih terbaca kurang ya. Nah, di sini permasalahannya. Untuk ketahanan perusahaan ini free floatnya masih kita kategorikan kurang ya. Terakhir, semua saham ada di bursa, tapi kemungkinan besar di sini pengandalanya tidak trading, hanya mungkin karena dia ada dana asing ya. Ini 94%-nya asing ya. Kalau tidak salah MOFG ini ya. Karena itu kenapa semua sahamnya harus ada di bursa. Jadi 90%-nya ini bukan berarti bahwa ke 100%-nya ini bukan berarti bahwa pengendali itu trading, tetapi karena memang keharusan itu semuanya ada di bursa, tapi tidak diperjualbelikan. Akhirnya kita sampai pada opini akhir kita bahwa berdasarkan data yang kita dapatkan ini ya, kita mengambil opini akhir kita bahwa perusahaan ini kan masih untungnya masih di bawah ya, sehingga kita menunggu EPS-nya meningkat dulu ya, sehingga nanti dividennya bisa menjadi lebih besar ya. Kemudian yang tadi retailnya mesti di atas 7,5 ya, agak di atas 8 lah. Kalau sekarang ini mungkin sangat concern kita, khawatir mereka masuk ke FCA itu ya. Coba kita bersimulasi dulu ya dari segi data ini. Kita anggap ke 110% misalnya. Apakah nanti dividennya menjadi besar? Misal 5.167 berarti 520 misalnya. Sorry, di mana? Ya, maka dividennya sudah memenuhi kriteria ya. Dan dia juga menjadi Star Wars. Jadi di sini fokusnya berarti mungkin lebih ke EPS-nya yang meningkat menjadi 10% ya. Kemudian tadi bahwa perusahaan ini membagikan dividen cuma sekali saja dalam setahun ya. Oleh karena itu di sini proyeksinya nanti sesuai dengan jumlah dividen yield ya, ini sekitar 117 kalau dibagi sekarang ya. Selanjutnya kita akan membahas CNMA ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan cek di situ untuk mendapatkan
atau menemukan video-video tentang saham triwulan 3 yang sudah saya bahas. Bila Anda ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia di layar ya. Selanjutnya CNMA, kita cek dulu apakah ada aksi korporasi terbaru ya. Kalau tidak salah kemarin ada ya aksi korporasinya. CNMA tebar dividen interim. Ini ada interim. Oh, ada interim. Coba kita cek di sini. Oh, ada ya. Jadi di sini aksi korporasinya adalah tebar dividen interim ya. Kemudian ada lagi. Kita ke atas. Oke. CNMA akuisisi. Nggak ada ya. Oh, saya salah ternyata bukan CNMA itu ya, tapi MD Entertainment ya, atau film ya. Oke, kita lanjut. Berarti dari semua data yang kita dapatkan di sini, satu ya yang mungkin masih di bawah kriteria kita, yaitu IPS-nya kurang dari 10 ya, tapi sudah mendekati 10. Yang pertama dari segi permodalan ini ada kenaikan, tapi IPS-nya ada penurunan, berarti di sini anomali juga. Harga menurun, aset lancar tetap, dana pihak ketiga juga berkurang. Jadi misalnya begini, untuk valuasi ini tadi mix ya, dan satu di sini yang di bawah kriteria. Untuk ketahanan ini meningkat ya. Baik, untuk triwulan 2 ini 19%, triwulan 3 18. Berarti dia termasuk perusahaan yang fast grower ya. Ini perusahaannya yang berkembang pesat. Selanjutnya kita akan cek lagi di sini bahwa harga sekarang dibandingkan dengan nilai buku itu sudah 2,5 kali lebih mahal. Kalau PBP-nya itu berarti 3,5 ya. Tapi dia fast grower ya. Jadi nanti kita akan buat penjelasan lebih lanjut. Untuk valuasinya juga dia valuasi yang mahal, sudah 1 kali lebih mahal dari nilai semestinya ya. Ini kan misalnya nilai semestinya maksimal beli kan 100, sekarang sudah 102 ya. Itu yang pertama, valuasinya ini termasuk valuasi yang mahal, tapi dia fast grower ya. Kita akan cek saja nanti. Untuk dividen ya, untuk dividen ini hampir 100% dibagi ya. Hampir 100% dibagi ya, dividennya besar. Kemudian dari itu ya, dividen yield-nya hanya 4,78, berarti dia termasuk kecil ya. Kemudian ini pertama ya, dari segi valuasi. Berikutnya ketahanan, ini ada penurunan dari 9 jadi 11, tapi masih 16%. Aset lancar tetap, yang lainnya tidak masalah ya. Oke. Jadi kita ambil kesimpulan sementara bahwa ketahanan perusahaan oke, pengendaliannya juga tidak masalah ya. Hanya di sini tadi valuasinya yang mahal ya. Kalau pola seperti ini ya, istilahnya pola seperti ini, selama dia grow dan IPS-nya selalu meningkat, tidak ada masalah. Tapi di sini IPS-nya menurun, jadi mungkin untuk triwulan ini kita bertahan dulu, istilahnya kalau kita mau mengejar capital gain ya, kita bertahan dulu. Kenapa? Karena IPS-nya sedang menurun ya. Oke, coba misalnya di sini kalau kita ini sudah di atas ya, sudah fast grower ya. Jadi di sini mungkin harga saja yang mungkin ya yang kita turunkan, misalnya berarti di 100 misal
maka dia bertumbuh wajar ya. Kalau murah di sini berarti di 99 mungkin ya. Dia masih dalam valuasi wajar juga ya. Sorry, untuk murahnya di 55 ya berarti ya. 56 ini valuasinya murah. Iya, jadi istilahnya kita cek lagi. Kalau kita mau mengejarkan berarti ya ada dua pilihannya berarti ya. Yang pertama kita menunggu, kalau dia misalnya IPS-nya sedang turun, kita menunggu IPS-nya menaik. Itu mungkin salah satu tempat untuk masuk lagi. Bisa pula kita menunggu ya, menunggu dia turun ke valuasi, karena fast grower berarti ke valuasi wajar saja ya. Kalau valuasi wajar berarti 99. Kalau kita masuk ke valuasi wajar dan dividennya sudah besar, berarti di sini lebih ke menunggu ya, menunggu harga itu saja ya, menunggu harganya membaik ya, artinya dalam artian turun ya, sehingga valuasinya menjadi valuasi wajar ya, minimal wajar. Kenapa? Karena dia ini fast grower ya. Baik, itu yang pertama. Jadi yang pertama, yang kedua ya, CNMA kita menunggu dia turun, harganya turun. Terakhir kita akan membahas TEMAS ya, TEMAS TBK. Kita punya 3 data ya, triwulan 1, 2 dan 3. Untuk permodalan ini ada penurunan dari triwulan 1 ya ke triwulan 2, dan triwulan 3 ini triwulan 1 2 3 2 3 nya belum mampu melewati triwulan 1-nya ya. Kemudian dari segi keuntungan bersih ini ada penurunan juga, bahkan sudah melewati batas kita yaitu 10%. Jadi di sini kita ambil kesimpulan awal saja, ada valuasi atau valuasinya agak menurun ya. Selanjutnya untuk harga ini juga menurun ya. Jadi valuasi menurun, harga menurun, aset lancar pun turun, hutang tetap ya, hutang meningkat, tanggungan juga meningkat, dan seterusnya. Ini berarti ya, berarti bahwa untuk triwulan 1, kedua dan ketiga ini ada penurunan kinerja ya, ada penurunan kinerja. Namun dari segi keuntungan ya, persen keuntungan ini triwulan 1 25%, triwulan 2 28, triwulan 3 ini 22. Berarti dia termasuk fast grower ya. Dia termasuk fast grower, perusahaan yang berkembang pesat ya. Keuntungan bersihnya ini di atas 15%. Tinggal kita mengecek kesetaraannya ya, valuasinya, bahwa di harga sekarang ya 140, nilai bukunya itu 42, berarti harga sekarang sudah 2,2 kali lipat atau setara dengan PBV 3 ya. Tapi untuk PBV 3 selama perusahaannya grow tidak masalah ya. Kita anggap seperti itu dulu. Maksimal beli kita pun sudah di atas ya, 44%, sudah lebih mahal ya. Jadi seperti ini polanya. Tinggal terakhir kita mengecek lagi bahwa dividennya ini perusahaan sudah memenuhi kriteria, sudah 60%. Hanya saja dengan valuasi yang mahal tadi, akhirnya dividennya sekitar 4,27 ya, atau masih rendah. Oleh karena itu kita akan cek nanti lebih jauh ya. Untuk aset lancar, free cash flow ini ada peningkatan dari 7 ke 19 atau setara 44%. Jadi aset free cash flow-nya sangat besar ya. Berarti aman untuk membagi dividen. Oleh karena itu kenapa di sini mereka mampu membagikan dividen dengan DPR sekitar 61% tadi ya.
Untuk cash aman, hutang aman ya, kepemilikan juga aman ya. Pengendali tidak trading. Oleh karena itu kita mau kasih seperti ini. Sorry, kuning ya. Ya, kita akan ambil kesimpulan sementara opini kita ya, bahwa untuk keuntungan ini, keuntungannya sangat besar sehingga dia menjadi fast grower dan valuasinya menjadi mahal ya. Namun dividen sudah mendukung ya. Jadi simpulannya untuk opini kita untuk perusahaan ini ya, kita cek lagi karena ada dua opsi nanti ya. Yang pertama kita cek dulu bahwa harganya IPS-nya menurun. Oleh karena itu belum saatnya kita beli ya. Nanti kalau dia ada perbaikan IPS boleh kita masuk, itu langkah yang pertama. Atau langkah yang kedua pilihannya ya, kita menunggu valuasinya ini menjadi turun ke wajar ya, turun ke wajar. Kita simulasikan kalau dia mau turun ke wajar, sini 97 ya, berarti di sini sekitar 96 misal, maka valuasinya menjadi wajar ya, seperti itu. Valuasinya menjadi wajar, maka kita bisa mungkin masuk di sini ya, karena pada saat harganya turun ke valuasi wajar, dividennya otomatis berubah menjadi besar juga ya. Jadi di sini kita menunggu harga membaik ya. Jadi ada dua pilihan tadi, kita menunggu IPS-nya yang turun ini ada perbaikan, atau valuasinya tadi dari mahal menjadi wajar. Kita tidak perlu menunggu ke murah, kita hanya menunggu ke wajar ya. Oke, ini tadi pembahasan kita tentang Temas ya. Jadi ada 3 yang kita bahas, BDMN, CNMA, dan Timas. Sekali lagi bahwa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini sebagai bahan pertimbangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.